Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen Bu Ratu Ayu Primi Putri Surya Atmaja dan kepada teman-teman RA5 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat serta salam. Kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran mata kuliah manajemen. Teman-teman, pada pagi hari ini salah satu pembelajaran yang akan kita lalui yaitu melakukan presentasi dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Siti Fahria, salah satu anggota kelompok 6 dan selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang mana pada presentasi pagi hari ini kita akan membahas mengenai riset motivasi, model, dan susunannya. Teman-teman, tentunya di sini saya mempunyai teman kelompok lainnya, yaitu ada Kak Melinda Oktaviani, Kak Maftuhah, Kak Ida Jubaidah, Saiful, Kak Rasti Setiawati, dan Kang Faisal Gunawan. Baik, sebelum kita mulai presentasi, rangkaian yang akan kita lalui dalam presentasi ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja, mari kita buka presentasi ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses belajar kita dipermudahkan dan dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi. Langsung saja penyajian materi pertama yang akan dibahas oleh Kak Ida Jubaidah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait pengertian riset motivasi. Riset motivasi adalah penelitian yang mempelajari dorongan, kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Motivasi dapat berasal dari faktor internal atau bisa disebut faktor dalam seperti kebutuhan dan keinginan individu, atau dari faktor eksternal bisa disebut dari luar seperti lingkungan dan penghargaan. Pemahaman tentang motivasi melalui riset sangat penting, teman-teman, untuk mengembangkan pendekatan yang dapat mempengaruhi perilaku individu secara efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ida Jubaidah. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Teh Rasti Setiawati, kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada jenis motivasi dalam riset. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Oke, baik. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Nah, menurut Solberg dalam Aida Praito 1989 di halaman 10, dia berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dalam diri atau internal seorang. Nah, individu yang digerakkan oleh motivasi ini baru akan puas kalau keinginannya yang dilakukan telah tercapai. Sedangkan menurut Singgi de Gunarsa 2008 halaman 50, motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi yang berasal dari dalam individu intrinsik ini seperti rasa pencapaian. Contohnya, kita ngambil kasus di karyawan tim inovasi ya, di mana seseorang karyawan ini bekerja keras mengembangkan produk baru karena ia ingin merasa tertantang secara kreatif dan ingin menciptakan sesuatu yang lebih bermakna. Oke, itu motivasi intrinsik. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ini dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri. Misalnya seperti gaji atau bonus. Nah, di sini menurut Singgi de Gunarsa 2009 halaman 51, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran atau dorongan dari orang lain. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya di dalam kasus bonus kerja ya. Nah, seseorang sales ini akan bekerja keras untuk mencapai target berjualan bulanan karena ia ingin mendapatkan bonus finansial atau hadiah. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Resti Setiawati. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Teh Melinda Oktaviani, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan riset motivasi. Yang pertama ada memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, mengukur tingkat motivasi, menilai hubungan antara motivasi dan kinerja,
mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi, mengevaluasi efektivitas program motivasi, serta memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Nah, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu seperti apa sih? Jadi, kita tahu jadi dengan adanya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kita tahu apa yang membuat seseorang bersemangat karena tujuannya dicapai dengan penghargaan yang didapat, seperti itu. Selanjutnya ada mengukur tingkat motivasi. Jadi kita tahu seberapa besar semangat seseorang ketika mendapatkan motivasi tersebut. Selanjutnya itu ada hubungan antara motivasi dan kinerja. Dengan adanya hubungan antara motivasi dan kinerja, seseorang semakin bersemangat untuk mencapai hasil yang semakin baik. Terus, mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi. Dengan hal itu, kita bisa mencari cara untuk meningkatkan semangat kita, ingin mencari cara baru untuk membuat seseorang menjadi lebih semangat. Selanjutnya, mengevaluasi program motivasi dan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Nah, mengevaluasi efektivitas program motivasi ini seperti apa? Jadi, hal-hal yang udah kita terapin di tujuan riset sebelumnya, itu tuh bisa kita evaluasi jadiin bahan pembelajaran bahwa motivasi itu sangat berpengaruh kepada kinerja kerja. Dan memberikan wawasan untuk mengambil keputusan itu dengan mengadakan pelatihan untuk mengembangkan, memberikan program pelatihan atau penghargaan seperti itu. Jadi intinya riset motivasi ini bertujuan untuk memahami, mengukur, dan meningkatkan semangat seseorang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Melinda Oktaviani. Pembahasan selanjutnya mungkin yang akan dibahas oleh Kang Saiful, kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah model riset dan motivasi. Di sini ada 4 teori, salah satunya ada teori Abraham Maslow. Teori ini mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Walaupun semua kebutuhan sudah terpenuhi, pasti ia akan mengejar kebutuhan yang 10 baru. Hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Ada 5 hierarki kebutuhan manusia yang dibahas. Antara lain, kebutuhan fisiologis, yaitu rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman, merasa aman dan terlindung jauh dari bahaya. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, yang berpengaruh berafiliasi dengan orang lain atau diterima dan memiliki. Selanjutnya kebutuhan akan penghargaan, berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi atau juga dapat dikatakan mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Selanjutnya ada teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut teori ini, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebut faktor Huygens, faktor ekstrinsik, dan faktor motivator. Faktor Huygens memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Adapun faktor motivator dalam memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement atau pencapaian, pengakuan, kemajuan, tingkat kehidupan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teori motivasi Douglas McGregor. Teori ini mengumpulkan 2 pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif.